Halo teman-teman, jumpa lagi. Saya mau berbagi cerita. Ini kulkas ini tidak bocor, baik dari rak ini ataupun dari kondensor yang di dalam bodi. Dari las-lasan itu pun tidak ada yang bocor. Tapi tidak ada dingin waktu di rumahnya yang punya. Padahal posisi stop kontak masih aktif. Stekernya masih dicolokin tuh di stop kontak. Dan ada suara gemericik seperti air di dalam rak. Nih di sini. Nah, suara gemericik air di sini. Nah, itu posisi masih dicolokin tapi nggak dingin. Nah, tadi waktu mau saya servis, saya buka sini masih nyembur. Di sini masih nyembur gas. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tidak dingin? Salah satu faktornya adalah pembangkit listrik. Jika pembangkit listriknya pakai genset, meskipun itu genset yang besar, pasti ada beberapa keluhan. Yang paling utama adalah arus listriknya yang tidak normal. Yang kedua, penggunaan stop kontak. Penggunaan stop kontak yang seperti ini, yang banyak colokannya, ini sangat berpengaruh besar terhadap arus yang dipakai oleh kompresor tersebut, oleh kompresor itu. Karena kalau stop kontaknya sudah banyak seperti ini, pasti nanti akan banyak colokan-colokan yang dipakai, entah itu buat mesin cuci, entah itu untuk masak atau yang lainnya. Itu sangat berpengaruh terhadap arus listrik yang dimakan oleh kompresor. Dan biasanya kulkas ini, merek ini, lumayan sering kalau usianya sudah 1 tahun, 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih. Meskipun ada yang sampai 5 tahun itu masih tetap awet. Tapi dari beberapa pengalaman saya itu kalau sudah 1 tahun lebih, itu hampir mulai ada tidak normal. Itu yang pertama tadi, penggunaan gensetnya, penggunaan pembangkit listriknya. Yang kedua, stop kontaknya. Yang ketiga adalah penggunaan kabel. Banyak sekali yang menggunakan kabel kecil seperti itu tuh, lihat. Itu kabel yang bening. Kabel bening, tahu nggak? Kabelnya kalau dilihat itu transparan kelihatan. Dan itu kabel yang kecil, bukan kabel yang besar yang bagus, bukan. Itu salah satunya yang jadi penyebab. Terus sedikit saya kasih solusi ya untuk teman-teman. Yang pertama, gunakan kabel, kalau bisa kabel yang kawat seperti ini. Ini kan kabel kawat ya. Yang kedua, kalau bisa pakailah yang stop kontak cuma 1,
yang lubangnya cuman 2 doang, cuman untuk 1 colokan aja. Itu khusus untuk kulkas. Yang ketiga, ambillah dari sumbernya langsung. Dari sumbernya langsung biar kekuatan arus listriknya yang termakan oleh kompresor itu maksimal. Ya. Itu aja sih sebenarnya, mudah aja sebenarnya itu. Kalau kulkasnya nggak dingin tapi mungkin sudah sesuai dengan grade salah satu dari beberapa syarat itu tadi yang saya sebutkan, dari mulai kabel, pengambilan arus, dan stop kontaknya sudah bagus, cukup 1 aja itu. Jika kulkasnya tidak dingin, Anda bisa melepaskan jacknya ya. Jacknya dilepas saja. Jika kulkas Anda tidak dingin, tapi khusus yang seperti ini ya, yang kulkas 1 pintu dan kulkas keluarga, kalian bisa melepas jacknya, dilepas dari stop kontak, dibiarkan dulu, jangan dipakai sekiranya 1 minggu atau 2 minggu, biarkan dia istirahat. Kalau sudah diistirahatkan 1 minggu atau 2 minggu, coba dicolokin lagi, tapi isinya dikeluarkan semua dulu. Jadi sebelum dicolokin lagi stop kontak, semua isinya keluarkan biar nggak ada beban. Soalnya kalau langsung ada beban-beban, ada makanan, ada apa, itu berat, kompresornya bekerjanya berat. Makanya keluarkan dulu semua makanan yang ada di kulkas. Setelah itu colokin. Setelah dicolokin, tunggu kira-kira 5 menit. Tunggu kira-kira 5 menit. Kalau Anda ingin ngecek, dipegang bodinya aja sini, kanan atau kiri, coba dipegang, ada hangat-hangat ada apa enggak. Kalau di bodinya ada hangat, berarti dia masih bisa dingin ya, masih bisa dingin. Nah, sekiranya Anda pegang kok hangat, biarkan dulu, coba 15 menit atau setengah jam, kalian bisa ngecek di dalamnya. Dicek, Anda bisa ngeceknya pertama kali dicari di mana ada pipa yang sambung ke rak. Contohnya ini kan pipa yang dari dalam bodi yang punya ke sini, pegang, ada yang dingin apa enggak. Kalau ada dingin, salah satu pipa ini ada yang dingin, berarti masih fungsi normal. Mungkin Anda bertanya, kalau masih fungsi normal kenapa kemarin nggak dingin? Nah, itu kemungkinan karena kemarin arus listriknya sedang ngedrop. Bisa juga faktor lilitan yang ada di dalam kompresor itu, kalau orang lah itu dibilang bisa dikatakan lelah. Kenapa? Karena terus-terusan dialiri arus listrik yang tidak normal, yang tidak sesuai, terutama yang pakai genset. Di daerah-daerah tertentu itu ada yang masih pakai genset,
termasuk di daerah ini dan saat ini masih pakai genset. Itu aja dari saya. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh silakan tulis di komentar.